Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam permenungan kita pada pagi hari ini, hari Jumat tanggal 24 Juli 2020, yang adalah pekan biasa yang ke-16. Kita akan merenungkan dari Injil Matius pasal 13 ayat 18 sampai 23. Mari kita buka permenungan kita ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah arti perumpamaan tentang penabur. Setiap orang yang mendengar sabda tentang kerajaan surga dan tidak mengerti akan didatangi si jahat yang akan merampas apa yang ditaburkan dalam hatinya. Itulah benih yang jatuh di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah berbatu-batu ialah orang yang mendengar sabda itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan hanya tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena sabda itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar sabda itu, lalu sabda itu terhimpit oleh kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan sehingga tidak berbuah. Sedangkan yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar sabda itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100, ada yang 60, ada yang 30 ganda." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, konteks bacaan hari ini yang kita dengarkan adalah perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus tentang penabur yang menaburkan benih. Penabur itu adalah Kristus dan benih itu adalah sabda Tuhan yang disampaikan. Ada 4 jenis media atau tempat benih itu ditaburkan, yaitu di pinggir jalan, di tanah yang berbatu-batu, di tengah semak duri, dan di tanah yang baik dan yang subur. Media atau tempat benih yang ditaburkan itu adalah lambang penerima benih itu, penerima sabda Tuhan itu, orang-orang yang menerima sabda Allah itu. Dalam penjelasan Yesus yang kita dengar hal ini dalam Injil, adalah lebih ditekankan pada media atau orang yang menerima sabda Tuhan itu. Sehingga kita bertanya, di manakah sikap kita dalam menanggapi sabda Tuhan itu? Saudara-saudari yang terkasih, Yesus menjelaskan, pertama, benih yang jatuh di pinggir jalan menggambarkan orang yang mendengar sabda tetapi tidak mengertinya karena tidak mau menerimanya, sehingga semuanya itu akan hilang dan dirampas oleh si jahat. Orang yang tidak mau menerima dan tidak peduli akan sabda Tuhan meskipun sudah diperdengarkan kepada mereka. Kedua, benih yang ditaburkan di tanah berbatu-batu menggambarkan orang yang mendengar sabda Tuhan, menerimanya, tetapi itu hanya bertahan sementara saja. Akhirnya akan hilang karena sabda itu tidak berakar. Ketika datang kesulitan dan penindasan, benih itu tidak kuat dan tidak dapat bertahan. Orang yang mendengar dan menerima tetapi tidak berakar, mudah goyah dan murtad atau meninggalkan iman. Ketiga, benih yang ditaburkan di tengah semak duri menggambarkan orang yang mendengar dan menerima sabda Tuhan, tetapi benih itu mudah digoyahkan oleh kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan. Iman mudah goyah oleh kelekatan akan harta dan kenikmatan dunia ini. Orang yang tidak berjuang dan tidak berbuat apa-apa untuk mengembangkan benih itu sehingga tidak menghasilkan buah. Keempat, benih yang ditaburkan di tanah yang baik menggambarkan orang yang menerima sabda Tuhan itu, mengolah dan mengembangkannya sehingga menghasilkan buah yang melimpah. Orang yang terbuka akan sabda Tuhan dan melaksanakannya dengan tekun di dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang terkasih, kita diharapkan menjadi tanah yang baik dan subur dalam menyediakan diri kita menjadi tempat benih itu ditaburkan, sehingga benih itu menghasilkan buah yang melimpah,
Kita menjadi orang yang terbuka akan sabda Tuhan, orang yang mendengarkan sabda Tuhan, berupaya untuk menyelami dan memahami, dan berupaya untuk melaksanakannya dengan tekun dalam kehidupan kita. Kita semakin mencintai sabdanya, kita semakin mencintai Yesus sendiri, maka kita semakin terutus untuk membagikan kasih-Nya bagi dunia ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.